Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amia Sofitani dari Prodi Farmasi dengan NPM 10060317076. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul sintesis tetrapeptida linier FMLAP fenilalanin metilesin alanil pronin sebagai kandidat antioksidan dengan metode solid phase peptida sintesis. Peptida antioksidan merupakan kelompok peptida yang dapat menangkap radikal bebas, sehingga dapat mencegah penuaan dini dan penyakit degeneratif. Antioksidan adalah senyawa yang dapat melindungi tubuh dan mencegah dari radikal bebas. Fungsi antioksidan yaitu dapat memutuskan atau menghentikan reaksi berantai dari radikal bebas yang terdapat di dalam tubuh, sehingga dapat menyelamatkan berbagai sel di dalam tubuh dari radikal bebas. Sehingga pada penelitian ini dilakukan sintesis tetrapeptida FMLAP dari teripang Acaudina molpadioides yang ditemukan di Zhejiang, Cina dengan menggunakan metode solid phase peptida sintesis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mensintesis senyawa tetrapeptida linier FMLAP dengan menggunakan metode SPPS serta menguji aktivitas antioksidan tetrapeptida dari hasil sintesis menggunakan metode DPPH. Manfaat dari penelitian ini yaitu senyawa tetrapeptida ini dapat menjadi senyawa antioksidan baru yang dapat digunakan sebagai suplemen, bahan tambahan makanan, atau kosmetik. Metode dari penelitian ini yaitu yang pertama, proses sintesis terdiri dari beberapa tahap, diantaranya pengkondisian tabung, pengembangan resin, pengcloppingan asam amino pertama, uji kloranil, capping resin, pelepasan gugus pelindung, kemudian uji kloranil, pelepasan tetrapeptida dari resin, pemekatan tetrapeptida, karakterisasi, dan uji aktivitas antioksidan. Hasil dan pembahasan yang diperoleh yang pertama, pengkondisian tabung reaktor bertujuan untuk menyesuaikan suasana tabung reaktor pada saat proses sintesis tetrapeptida sehingga lebih optimum. Yang kedua, pengembangan resin bertujuan agar gugus pada resin dapat meruah agar si aktif pada resin dapat terbuka sehingga dapat mengoptimalkan pengikatan si aktif antara resin dan asam amino. Yang ketiga, pengikatan asam amino pertama ke resin. Proses reaksi ini terjadi antara reaksi asam basa dengan hanya mengambil hidrogen dari gugus karboksil pada FMOC prolin OH membentuk nukleofil. Kemudian nukleofil yang terbentuk akan menyerang dan menggantikan atom klorida pada resin sehingga dapat berikatan. Yang keempat, capping resin. Capping resin ini dilakukan dengan penambahan campuran metanol lithium dipia yang bertujuan untuk mencegah asam amino yang akan dikoplingkan. Selanjutnya, reaksi dengan gugus aktif dari resin yang tersisa. Yang kelima, ada deproteksi. Deproteksi ini merupakan pelepasan FMOC yang bertujuan menyediakan sisi aktif pada asam amino pertama untuk bereaksi dengan asam amino kedua. Gugus pelindung FMOC merupakan gugus pelindung yang stabil pada kondisi asam, namun tidak stabil dalam kondisi basa. Selanjutnya dilakukan uji kloranil. Pada proses ini, pengcloppingan sampel tidak mengalami perubahan warna. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gugus amina NH2 yang bebas. Pada proses deproteksi sampel mengalami perubahan warna yang awalnya resin berwarna kuning menjadi warna kehijauan karena terdapatnya gugus amina NH2 yang bebas. Selanjutnya, penyusunan tetrapeptida linier. Penyusunan tetrapeptida linier ini menggunakan reagen clopping kombinasi yaitu HBTU dan HOBT di mana keduanya merupakan reagen coupling kelompok benzotriazol. HBTU dianggap sebagai reagen coupling yang biasanya dapat menunjukkan performa yang sangat baik, sedangkan HOBT dapat meningkatkan rendemen.
Selanjutnya dilakukan pelepasan resin pada asam amino menggunakan TFA. Reaksi yang terjadi ketika pelepasan peptida dari resin dimulai dari protonasi atom oksigen pada rantai peptida oleh TFA sehingga menghasilkan rantai peptida, sedangkan warna resin yang awalnya kuning berubah menjadi ungu gelap yang menandakan bahwa proses pelepasan linier peptida dari resin telah berlangsung. Selanjutnya dilakukan karakterisasi menggunakan spektrofotometer massa. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya puncak ion molekul pada M/Z yaitu 461,2784. Selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan RPH-PLC. Deteksi pada analisis menggunakan RPH-PLC yaitu pada panjang gelombang 210 nm. Hasil yang didapat dari analisis RPH-PLC memiliki waktu retensi pada menit ke-11. Selanjutnya dilakukan uji aktivitas antioksidan dengan DPPH. Nilai AC50 yang diperoleh yaitu 8.263,38 ppm. Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa senyawa tetrapeptida linier FMLAP dapat disintesis dengan metode solid phase peptida sintesis dengan hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer massa. Dengan munculnya ion puncak molekul untuk senyawa tetrapeptida linier dan puncak ion molekul pada M/Z 461,2764. Hasil sintesis analisis RPH-PLC senyawa tetrapeptida memiliki waktu retensi pada menit ke-11 dan terlihat adanya puncak lain yang menunjukkan bahwa hasil sintesis belum murni. Hasil yang diperoleh dari uji aktivitas antioksidan pada tetrapeptida didapat nilai IC50 sebesar 8.293,38 ppm. Saran dari penelitian ini yaitu seharusnya dilakukan sintesis lagi dengan metode lain selain DPPH dan dilakukannya tetrapeptida linier diganti dengan tetrapeptida siklik. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.